Ya Nabi, yang keras. Dua kali lagi, ya Nabi. Nah, kalau salawat tuh begitu aja. Jangan pakai dirubah ke lagu yang berbau porno. Bukannya nggak boleh, ulama kurang suka. Saya pernah ceramah di suatu daerah, begitu naik mimbar itu marawis nyiringin Muhammadun 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 Nabiyuna. Kata saya, lagu apa sih ini? Muhammadun 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 Habibuna Muhammadun. Oh iya, Iwapeye. Saya tanya bapak-bapak, kalau salawat dirubah ke Iwapeye, yang diingat Rasul apa trio macan? Trio macan itu bahayanya di situ. Emang orang kita suka ngerubah-ngerubah nada, suka ngerubah, tapi nggak apa-apa, saya jangan dirubah ke yang berbau porno. Itu ada talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu seluruh dunia nadanya sama begitu. Begitu masuk Indonesia berubah tuh nadanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Orang-orang udah 3 kali kelar, kita atu aja belum kelar. Itu ada derap langkah prajurit. Jadi prajurit Chechnya, Bosnia, Afghanistan kalau berangkat ke medan perang, dia nyanyi nasyid. Ad-dinu lana wal habbu lana wal adlu lana wal kullu lana. Itu derap langkah prajurit. Tapi begitu masuk Indonesia berubah tuh di tangan ibu-ibu majlis taklim. Ad-dinu lana wal habbu lana. Leto itu prajurit. Kagak jadi perang. Tapi nggak apa-apa, yang penting jangan dirubah ke bau yang berbau porno. Termasuk lagu anak-anak nih, hati-hati ibu mendidik karakter anak. Kalau nyanyi jangan sembarangan. Ada dan banyak lagu anak-anak yang menyesatkan. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Yang hijau yang meletus, padahal tadi nggak disebut warna hijau. Lah jadi 6 bukan 5 jadinya. Ini sesat lagu ini. Bintang kecil di langit yang biru. Kalau ada bintang langit hitam, goblok. Lo gimana sih ngarang lagu? Bener nggak? Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Insinyur mana yang ngajarin nanam jagung, nyangkulnya yang dalam? Kagak tumbuh, goblok. Lo kira mau nanam pohon duren? Pohon jagung mah dilemparin juga tumbuh. Benar? Benar. Bahkan mohon maaf nih, ada lagu anak-anak, lagu orang dewasa, lagu porno dinyanyiin di depan anak-anak. Apa nyanyi? Pok ame ame belalang kupu kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Saya tanya ibu-ibu, bayi makannya nasi enggak? Kalau yang
siang makan nasi, malam minum susu. No, Pak RW tuh. Lu ketawa kayak ngerti aja lu. Yang begini mah jangan sensor. Pakai hati-hati nih ibu-ibu buat mendidik anak. Jaga tuh, om apa nyanyian juga harus disortir. Ya. Yang kedua, sepertiga kedua Rasulullah menghabiskan waktunya limih nati ahlihi, untuk beliau dedikasikan untuk keluarganya. Sesibuk apapun beliau ibadah, istrinya tetap dilayani. Sesibuk apapun beliau sedang berzikir, keluarganya tidak ada yang terbengkalai. Kenapa? Sepertiga hidup Rasul untuk keluarganya. Allah. Bahkan Rasulullah adalah orang suami yang paling mesra di dunia. Beliau kalau manggil istrinya, Masya Allah, kelebihannya yang dipanggil. Ya Khadijatul Kubra, wahai Khadijah yang agung. Masya Allah, Khadijah balas, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Habiballah, labbaik ya Nabi Allah. Subhanallah, indah. Jangankan sama istrinya, sama orang lain Rasulullah kalau manggil kelebihannya. Beliau manggil suku Aus, dipanggil, wahai kaum ahli pencari jejak, sini kalian datang. Beliau manggil kaum suku Khodrat, beliau panggil, wahai kaum ahli pemanah, sini kalian datang. Subhanallah. Ini sama bini sembarangan, mentang-mentang gajinya besar di perusahaan tinggi jabatannya, manggil istri sembarangan. Istrinya hitam, dipanggil, pantat panci sini loh. Parah banget sih loh. Masya Allah. Istrinya kesel, suaminya gemuk banget, dipanggil, apa sih gentong. Akhirnya jadi perabotan rumah. Rasulullah memanggil Sayyidah Aisyah, Masya Allah, dipanggil dengan ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Subhanallah Bu, tahu nggak sejarahnya kenapa Sayyidah Aisyah dipanggil Humaira? Pakai balsam. Lo itu kemerah-merahan karena sejarahnya konon setiap kali Rasulullah pulang dari dakwah, setiap kali beliau pulang dari mana-mana, Sayyidah Aisyah udah nyiapin selendangnya. Begitu Rasulullah datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, Aisyah langsung cium tangan Rasul. Lalu kemudian Sayyidah Aisyah ngambil selendangnya, itu keringat Rasul yang dijidat dilap pakai selendangnya, keringat yang di pipi dilap pakai selendangnya, seluruh tubuh Rasul yang berkeringat dilap pakai selendang Sayyidah Aisyah. Setelah itu tidak dicuci dan tidak dijemur, tapi langsung digosok-gosokkan ke pipi beliau. Saking sering dan lamanya menggosok-gosokkan ke pipinya sehingga pipinya menjadi memerah. Itulah karenanya Rasulullah memanggil ya Humaira. Bu, besok kalau suaminya pulang kerja dari pabrik, apalagi yang tukang ojek, wah kan keringatnya mantep tuh ya, siapin dah tuh selendangnya. Begitu suami pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung keringat di jidat dilap, di pipi dilap, itu di ketek dilap, di selangkangan dilap. Setelah itu jangan dicuci dan dijemur, langsung gosok-gosok ke pipi ibu. 3 hari saja budigan situ. Nah, keringat Rasul mau disamain sama keringat suami ibu, beda kelos. Masya Allah. Beliau Rasulullah sangat memperhatikan perasaan istrinya. Itu istrinya banyak, suatu saat lagi kumpul, ada salah satu istrinya bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang paling engkau cintai ya Rasul? Masya Allah, nih jawabannya berat nih begini nih. Kata Rasul, nanti deh jawabannya kalau pertemuan berikutnya. Sebelum pertemuan, Rasulullah beli cincin banyak. Sayyidah Aisyah dikasih, ya Humaira, tolong simpan cincin ini, jangan sampai tahu istri aku yang lainnya. Siap ya Rasul. Rasul datang ke Maimunah, begitu juga. Maimunah, jaga cincin saya, jangan sampai istri saya yang lain tahu. Begitu datang
Juwairiyah begitu juga. Semua istri Rasul dikasih cincin dengan pesan yang sama. Ketika kumpul berikutnya, istrinya nanya, "Ya Rasulullah, lah baik, kemarin engkau janji di antara kami siapa yang paling engkau cintai ya Rasul?" Apa kata Rasul? "Istri-istriku yang paling aku cintai di antara kalian adalah istri yang kemarin aku pernah kasih cincin." Subhanallah. Itu bininya semua mesem-mesem aja. Kenapa? Dikasih cincin semuanya, nggak ada yang tahu. Tuh hebatnya Rasul memperhatikan perasaan suami. Tapi ibu, kalau nggak bisa mesra, jangan dipaksain. Kalau kata orang Betawi, jengah. Yang penting apa? Saling menghormati dan menghargai pasangan kita. Kalau nggak bisa mesra, nggak apa-apa. Jangan mentang-mentang habis ngaji malam ini, besok sore suaminya pulang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dibuka pintunya, "Masya Allah suamiku, dirimu telah ku nanti sejak pagi hari. Aku sangat merindukanmu. I love you suamiku." Kata suaminya, "Lu mabok?" Lah kagak biasanya, tahu-tahu kayak cacing kepanasan. Nggak apa-apa, nggak bisa mesra juga. Yang penting apa? Saling menghargai dan menghormati. Tuh yang penting. Iya, gue niat jam doang. Kalau ceramah emang nggak capek. Ini ceramah semuanya main nih. Kaki jaga keseimbangan badan, tangan gerak-gerak, mulut bacot, otak muter terus. Lu enak cuma dengerin doang. Nih yang bikin penyebab banyak ustadz mampus kayak gini nih jamaahnya. Terus aja. Masya Allah. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, saya kasih tahu rahasia para suami nih Bu. Ini buat ibu-ibu semuanya. Saya tanya bapak, kewajiban memberikan rumah, memberikan papan siapa Pak? Pak, siapa kewajibannya? Suami. Rumah bersih apa rumah kotor? Bersih. Kalau rumah kotor berarti yang nyapu siapa Pak? Suami. Lu digoblokin. Yang kedua saya tanya, kewajiban memberi makan siapa Pak? Suami apa istri? Suami. Makanan mateng apa mentah? Mateng. Kalau begitu kewajiban masak siapa? Suami. Lu digoblokin lagi. Terserah suami mau beli di warteg kek, mau masak sendiri, mau manggil pembantu kek, itu yang jelas kewajiban suami. Tapi jangan ada yang pulang dulu, bisa repot, berantem urusannya di rumah nih. Satu lagi, siapa yang berkewajiban memberikan pakaian? Suami. Pakaian bersih apa kotor? Bersih. Kalau kotor pakaiannya berarti yang nyuci suami. Lu lagi ditipu. Masya Allah. Ibu, itu memang tugas suami. Terserah suami mau kerjain sendiri, mau nyewa pembantu, atau caranya gimana. Yang jelas itu kewajiban suami. Tapi kalau itu dikerjakan oleh para ibu, subhanallah, itu yang menjadi jihadnya perempuan. Makanya kalau perempuan lagi nyuci terus kesetrum, masuk surga situ. Lagi jihad. Itu memang kewajiban suami, tapi itu menjadi penebus dosa-dosa ibu. Perempuan gampang nyari pahalanya. Bahkan dalam riwayat, seorang istri yang mencuci pakaian suaminya itu sama dengan 1 kali khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Pulang dari sini telanjangin suaminya Bu. Bahkan ibu, kalau suami pulang kemudian tangannya ibu jabat, itu tasaqatat dzunubuha min khilali asabihima, bergugur
pengampuran dosa-dosa ibu dari sela-sela jari tangan yang ibu buat jabat tangan suaminya. Subhanallah. Apalagi bukan cuma dijabat kemudian dicium, ibu sama juga mencium Hajar Aswad. Apalagi suami ibu hitam. Istri saya nyium Hajar Aswad. Masya Allah. Karena itu dalam rumah tangga bukan saling melempar kewajiban dan menuntut hak, bukan, tapi untuk berbuat yang terbaik buat pasangan kita. Sebab apa? Bangunan rumah tangga kalau dibangun cuma melempar kewajiban dan menuntut hak, rapuh. Berbuatlah yang terbaik, diniatkan ibadah. Kalau pasangan kita tidak berbuat baik, kita tetap ikhlas. Kenapa? Niatnya ibadah. Jangan nyuci tapi gerutu jalan terus. Sialan banget suami gue disiksa. Jangan. Apa yang menjadi kewajiban perempuan? 3. Ini harus dipegang nih. Yang pertama, kewajiban perempuan kalau dipanggil, kalau ditanya, jawab yang sopan. Suaranya tidak boleh melebihi suara suami. Tuh Bu, hati-hati. Ini kadang enggak, ada suami baru pulang dari kantor, ibu lagi masak di dapur, suami salam, assalamualaikum, ibu di dapur teriak, waalaikumsalam. Nggak boleh. Suara istri tidak boleh melebihi suara suami. Tuh. Yang kedua, kalau diajak mau, ini yang kewajibannya justru. Ajak kemana? Ngerti udah loh. Kalau dijelasin kesian bocah. Kalau diajak mau dalam kondisi apapun, seberat apapun, lagi sulit seperti apapun, kalau suami ngajak harus mau. Tapi suami juga harus tahu diri. Istri pakai koyok 7 masih disikat juga.